Pak Susno, jadi pembuktian di pengadilan nanti apakah akan mengakhiri polemik dari ijazah Jokowi? Baik, pengadilan adalah yang terbaik, tetapi untuk menuju ke pengadilan yang agak susah ya. Karena apa? Harus dibuktikan dulu ijazah itu asli apa palsu. Setuju itu. Dan saya yakin itu asli. Kalau itu ada buktinya. Siapa yang bisa membuktikan itu? Tolong pada kesempatan ini mudah-mudahan UGM mendengar gitu. Jelaskan bahwa ijazah itu asli dan sah. Sah itu adalah cara perolehannya yang benar. Bahwa ijazah itu asli dari UGM, untuk mendapatkan itu betul dia sebagai mahasiswa, betul dia kuliah, betul memenuhi semua persyaratan yang saya tidak tahu apa persyaratan itu. Mungkin Pak Roy yang tahu. Udah dijawab mesin AI, Pak. Itu akan lebih meyakinkan lagi. Nah, kalau UGM bisa membuktikan itu, saya yakin Pak Jokowi akan apa yang dikatakan dia mencemarkan nama baik itu terbukti ya. Karena apa, namanya memang baik, dikatakan tidak baik. Tetapi kalau seandainya itu UGM tidak bisa membuktikan, maka orang yang berkata bahwa ijazah itu palsu berarti dia tidak berbohong. Saya netral di sini, saya tidak memihak siapapun juga. Pengadilan ada yang terbaik, tetapi pengadilan panjang dia. Siapa yang misalnya merasa dirugikan masih bisa untuk banding. Banding masih bisa kasasi, kasasi masih bisa PK, dan insya Allah sampai ke 2029 lemparan isu politik ada orang gede sekali tadi itu akan terbukti. Dan mudah-mudahan Pak Jokowi mendengar bahwa isu politik yang dilemparkan tentang orang gede itu tolong untuk segera diakhiri. Ada dua cara mengakhirinya, satu lelucon kayak Pak Gus Dur, gede itu adalah gorila, kemudian gede itu adalah langsung memang ada yang ditunjuk gitu, sehingga tidak dikatakan bahwa Pak Jokowi membuat gaduh gitu. Dan saya yakin Pak Jokowi tidak tujuannya untuk membuat gaduh, beliau adalah negarawan. Terima kasih. Oke, baik, Bang Rey, kalau ini memang operasi politik, kemudian manuver kontra untuk Jokowi, apakah dengan peradilan nanti bisa menghentikan polemik ijazah? Kalau polemik ijazahnya mungkin iya, tapi kan kalau politiknya kan jalan terus. Karena itu yang saya sebut tadi, ini kan sudah bagian dari persaingan politik. Diakui oleh mereka yang sebagai orang yang terlibat dalam peristiwa politik ini gitu. Dan kayaknya hal-hal yang kenapa Pak Jokowi mengatakan ada orang besar terus orang besar tapi tidak mengungkapkan ciri-ciri yang sangat spesifik tentang apa yang, karena itu juga permainan politik itu. Kan gaya politik Pak Jokowi itu kan selalu menempatkan dirinya itu sebagai orang yang tanda kutip terzalimi kan. Kan kira-kira ijazah palsu ini mau diubah oleh beliau sebagai korban dari penzaliman Roy Suryo dan kawan-kawan, dan di atas Roy Suryo memang begitu Bang Rey. Orang besar. Balik kira-kira. Emang fitnah, orang tidak pernah dilihat kok. Ya, pola ini kayaknya yang mulai juga terus dikembangkan oleh Pak Jokowi. Nah, dengan cara begitu, popularitas macam-macam dan sebagainya itu tetap terjaga. Ingat loh ya, sekalipun Pak Jokowi mengatakan bahwa ia di-downgrade reputasinya oleh peristiwa ini, tapi kan kenyataannya popularitasnya tetap terjaga. Artinya apa? Artinya Pak Jokowi melihat peristiwa ini justru memelihara popularitasnya. Jadi pengadilan bukan solusi terakhir? Bukan. Pengadilan sebagai kasus ijazah itu ansih bisa mengakhirinya. Tapi peristiwa politiknya akan terus bergulir. Jadi tidak dengan sendirinya selesai di pengadilan, maka peristiwa politiknya akan selesai gitu. Sebab kelihatan yang terkadang justru memanfaatkan peristiwa ini secara politik, bukan saja orang besar yang dituduhkan palsu kita tadi oleh Pak Jokowi, bahkan boleh jadi Pak Jokowi sendiri menikmati secara politik adegan-adegan ini. Gitu. Oke, baik. Pak Bestari, jadi menurut Anda, apakah nanti pengadilan bisa menyudahi polemik Jokowi? Pertama, saya ingin menyampaikan begini, Kompas TV ini harus mendidik dalam menggelar acara yang ditonton oleh publik, apalagi ini mahasiswa hadir di sini menyaksikan. Ya, ada satu hal yang sebetulnya terlupa oleh Kompas ini, ya, kemudian mengamini bahwa setiap ada yang mengatakan ijazah Pak Jokowi itu palsu, itu sepertinya kemudian seperti mengamini Kompas TV seakan-akan menyatakan itu benar seperti itu dengan diam. Ijazah Pak Jokowi belum pernah terbukti palsu. Sehingga seharusnya Kompas TV lebih bijak
menyampaikan kepada masyarakat bahwa ijazah Pak Jokowi asli disangka palsu. Itu lebih makanya bagus. kami kemarin menginterview eksklusif Pak Jokowi, Pak Mustari. Tetapi pada pertemuan hari ini kita melihat bagaimana Anda membiarkan hal-hal seperti itu terjadi yang seharusnya tidak mencemari pikiran banyak orang bahwa ini kok sepertinya mengamini ini palsu. Itu satu. Kedua, bahwa remah-remah ini untuk kepada kawan adik-adik mahasiswa, remah-remah operasi politik yang besar ini yang sekarang dilakukan oleh katakanlah dalam hal ini Roy Suryo, ya, yang kemudian beranggapan bahwa dia sangat besar dan sedang berhadapan dengan Pak Jokowi, itu tidak sebetulnya, dia hanya bagian daripada orkestrasi yang tanpa sadar kemudian dia seakan-akan berpikir dialah yang menjadi leader dalam perseteruan yang dia anggap sebagai perseteruan ini. Sehingga pada satu kesempatan pun ada orang yang menyatakan berani nggak you buka rekening, ini ada kegugupan di situ. Karena apa? Mengorkestrasi ini selama bertahun-tahun itu tentu butuh effort yang sangat besar. Dan bohong itu kalau tidak di belakangnya ada operasi politik yang dilakukan. Saya kira itu perlu menjadi pengayaan bagi Kompas TV dan masyarakat dan tentu juga adik-adik mahasiswa. Mas Umam, bagaimana? Apakah pengadilan bisa menyelesaikan masalah ini? Saya pikir itu bukan soal yang terlalu ini ya. Maksudnya pengadilan silakan jalan, itu juga menjadi bagian yang ditunggu-tunggu. Kalau misal tadi secara hukum acara pidana disampaikan oleh Pak Susno bisa dipenuhi, kemudian stakeholders terkait, terutama UGM juga bisa membantu untuk mempercepat proses itu juga kita apresiasi. Tetapi dalam konteks ini kita harapkan spekulasi-spekulasi itu segera disudahi. Kami dari Partai Demokrat sekali lagi clean and clear, kita tidak terlibat dalam hal itu, dan dalam sebuah kesempatan secara tegas Mas Gibran, Mas Kaisang, bahkan Pak Jokowi juga pernah mengklarifikasi secara tegas, jelas bahwa Partai Demokrat tidak menjadi bagian dari itu. Sehingga kemudian kita juga mendorong proses ini bisa terselesaikan dengan baik dan fokus pada tugas-tugas pemerintahan, dan konteks ini akan berjalan seperti apa yang kita kira-kira. Waktu yang akan memperlihatkan. Kalau saya sih, kita tidak perlu mengatakan bahwa kita terlibat tidak terlibat. Jadi saya menghimbau lah ya, sahabat saya dari Partai Demokrat, nggak usah lah, kan nggak ada yang menyampaikan bahwa Partai Demokrat, dan saya juga tidak yakin bahwa itu dilakukan oleh Pak SBY. Lalu siapa? Sebut namanya dong. Sebentar. Ya. Namanya, dia tunjuk saya. Tunggu. Lalu coba sebut namanya bahwa siapa? Ini adalah gitu urusan politik, Prof. Ini Prof Ginting ini. Ini kan urusan politiknya barang tidak jelas kan, Prof? Kecuali Anda Coba merasa jelas gitu, atau benar. Politik pada tahun, saya mengembalikan ini supaya rakyat ingat. Tahun 2004, pemilu, pemenangnya siapa? Pemilu 2004 pemenang presiden siapa? SBY. SBY JK. Didukung kurang lebih cuma 10%. Baik. Saya koalisi mendukung Megawati Hasyim Muzadi. Baik. 60%. Kalah dengan yang 10%. Itulah politik. Baik. Ada kekuatan besar di situ. Siapa kekuatan besar? Ya kita tahu siapa pada waktu yang memenangkan Mas Roy, SBY. gimana siap tidak Jadi berbicara apa ya? soal Itu ada pengadilan? sekali lagi itu kayak kalau dalam dunia pewayangan itu kayak goncang kancing. Jadi inilah yang terjadi. Ironis sekali. Negara lagi diguncang bencana, lagi diguncang goncang kancing. Ada Petro yang malah nuduh-nuduh ada orang besar di balik ini. Petro ini mah nggak tahu malu ini. Petro ini mah nggak tahu malu. Ya malah dia menumpangi gajah. Wah, gajah nggak punya ijazah. Wah, ini gajah nggak punya. Tapi ini salah dalam satu Quran contoh surat Al-Fil yang sedang 105, dipertontonkan oleh gajah Kompas itu nanti TV kepada akan masyarakat. hancur dengan burung ababil. Jadi insya Allah Memfasilitasi ini kepada Indonesia masyarakat. akan kembali tegar, Luar akan biasa. kembali baik kalau Hebat ijazah Kompas palsunya TV. ini terbongkar. Dan dia Mbak, nggak penting lagi karena bisanya cuma talk the talk, walk the talk. Oke, baik. Itu orang Mas nggak Ade, jujur gimana? itu talk the talk. Luar biasa Kompas TV. Sekali lagi saya sampaikan, Rusak. closing statement.